azim. Kita bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga berkumpul di dalam kebaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar dalam hidup di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat salam terhatur kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, pengikut ila akhir zaman. Sambil berniat i'tikaf dalam masjid ini, kembali kita mengkaji pesan nasihat para alim ulama terdahulu yang dikumpulkan dalam satu kitab bernama Al-Fawaidul Mukhtarah. Namun sebelum kita baca, terlebih dahulu kita berkirim surah Al-Fatihah untuk guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, wabil khusus di mu'allif hadzal kitab wa li amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salih وعلى كل ما نبى به سلف الصالح بنية القبول وتمام كل سنة ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari 99 nama Asmaul Husna itu maka terbagi menjadi dua kelompok. Ada satu kelompok yang disebut dengan Jamal dan satu kelompok disebut dengan Jalal. Sifat Jamal dan sifat Jalal. Sifat Jamal, nama-nama Allah berupa keindahan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, Al-Ghaffar, Ar-Rauf, An-Nafi, Ar-Razzaq. Hal-hal yang indah. Dan di kelompok yang kedua ada namanya Sifatul Jalal. Kelompok nama-nama Allah yang menggambarkan kemahaperkasaan Allah, kekuatan Allah, yang Al-Muntakim, Al-Jabbar, Al-Aziz dan lain sebagainya. Dari 99 nama itu lebih didominasi oleh sifat jamalnya Allah, sifat keelokan Allah, keindahan Allah, kemaharahmanan Allah. Bahkan dari 99 nama itu yang sering kita sebut berulang-ulang adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Mau berjalan, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sering berulang-ulang? Karena ingin menggambarkan kepada kita semua kalau Allah itu memang bersifat Rahman dan Rahim. Sekalipun ada sikap membalas, maha perkasa, maha menyiksa, tetapi sifat itu sedikit dibanding dengan pembahasan sifat-sifat yang jamal. Bahkan orang yang bersalah sekalipun kemudian diancam dengan azab itu hurufnya kan ain, zal, ba. Azabun, azabnya bertambah alif. Itu seakar kata dengan azbun, ain, zalbun, yang artinya adalah air tawar yang menegangkan
azab itu memang pedih, siksa. Tetapi di saat yang sama kalimat azab itu sama artinya dengan azbun atau air segar. Kita panas, kemudian capek, dikasih air yang segar, itu azbun. Seakar kata dengan azab, artinya memang ketika Allah mengadab hambanya, maka di balik azab itu masih ada kelembutan yang Allah titipkan. Betapa maha cintanya Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Sa'atu rahmatillahi ta'ala, pembahasan tentang luasnya rahmat Allah. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qudima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabil fa idza imra'atun min as-sabi tas'a idza wajadat sabiyan fi as-sabi aqadathu fa'alzaqathu bi batniha fa'adha'athu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atarawna hadhihi al-mar'a qarihatan waladaha fin nar qulna lahu Allah wa hiya taqdiru ala alla tatrahahu faqala lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Kata Sayyiduna Umar bin Khattab ketika selesai peperangan, maka ditawan beberapa orang dari pasukan musuh, termasuk bini-bininya, anak-anaknya ditawan oleh pasukan kaum muslimin. Lalu dihadapkan pasukan ini, tawanan ini kepada Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah dengan sahabat melihat ada perempuan yang begitu melihat anak bayi, lari dia, langsung diambil sama dia, didekap sama dia, langsung disusuin sama dia. Menyaksikan perempuan tersebut, maka Nabi mengatakan dengan sahabat, kira-kira mungkin tidak perempuan ini akan melemparkan bayinya ke dalam api? Karena kan begitu melihat dia lari, dipeluk, disusuin, betapa sayangnya dia, mungkin lama tidak ketemu, mungkin anaknya atau ponakannya. Jadi ketika bertemu langsung dia peluk, langsung dia susuin. Terus Nabi bilang, menurut kalian mungkinkah kira-kira perempuan ini melemparkan bayinya ke api? Maka kami, kata Sayyidina Umar, mengatakan, tidak mungkin, wallahi tidak mungkin ya Rasul. Sekalipun dia mungkin bisa saja melemparkan bayi itu, tapi tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau bisa sih bisa, cuma tidak mungkin. Kenapa begitu besar kasih sayang seorang perempuan kepada anak kecil? Maka Nabi katakan, demi Allah, Allah lebih sayang dengan hamba-hambanya ketimbang perempuan ini dengan anaknya. Nabi katakan, demi Allah, Allah lebih sayang dengan hamba-hambanya ketimbang perempuan ini sayang dengan anaknya. Betapa besarnya rahmat Allah. Kadang kita punya kesalahan, tapi tidak langsung diadab oleh Allah, ditegur dulu, diperingatkan dulu, ditutup aib kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah. Allah menciptakan 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wat thair wal bahaim wal hawa. Kemudian satu rahmat Allah turunkan di antara jin, manusia, burung, binatang-binatang ternak dan lain sebagainya. Fiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna. Dengan rahmat yang satu itu, maka mereka saling kasih sayang, mereka saling berbalas kasih,
Wa akharat tis'an wa tis'ina rahmatan, dan Allah tunda dulu 99 rahmat ini agar nanti hamba-hambanya akan berkasih sayang dengan 99 rahmat ini di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita bayangkan betapa singa tidak mau memakan anaknya, buaya predator tidak mau memakan anaknya, seorang burung dia pergi pagi hari mencari makan buat anaknya, bapak-bapak bekerja kerja keras, kadang dimarahin sama bosnya, bahkan ada yang mengangkut bangunan, ada yang mengangkut barang-barang, rela untuk anak-anaknya, kasih sayang. Istri rela dibawa keluar pulau, keluar daerah karena sayang dengan suaminya. Suaminya juga begitu, memberikan hadiah yang besar buat istrinya, sayang dengan bininya. Binatang pun juga begitu, jin juga begitu. Padahal itu hanya satu rahmat yang Allah turunkan untuk kehidupan dunia ini. Lalu bagaimana dengan 99 rahmat yang akan diberikan untuk hamba-hamba Allah di hari kiamat? Dengan satu rahmat itu orang yang hobi dengan sesuatu asik dengan hobinya. Lalu bagaimana orang kalau hobi tentang akhirat? Pernah kan dikatakan Sayyidina Ali itu kena panah. Ketika terkena panah di kaki, mau dicabut meringis, mau dicabut meringis, sakit. Hingga akhirnya para sahabat ini mengadu dengan Rasulullah, kalau Sayyidina Ali itu kena panah tapi belum bisa dicabut panahnya. Maka Nabi katakan, cabut panahnya ketika dia sedang sholat. Ketika Sayyidina Ali sholat, dicabut panahnya, tidak bergeser sedikit pun, tidak merasa sedikit pun. Begitu asiknya dalam sholat. Ada orang yang begini karena memang dunia mereka menyelam di 99 rahmat tadi. Orang kan kalau hobi futsal, biar sore Ramadan tetap main futsal ya. Padahal loyo lemes. Kalau tarawih tidak kuat dia, capek dia bilang 20 rakaat lama betul. Tapi kalau main futsal kuat ya. Kenapa? Hobinya main bola. Orang kalau hobinya mancing, biar sakit-sakit kepala sedikit, oke ya. Tapi kalau disuruh saruan, undangan 3 harian, 40 harian, sakit kepala nanti ya. Hobi. Padahal hobi di dunia rahmatnya ada satu. Bagaimana hobi orang yang terkait dengan kehidupan akhirat. Sehingga tidak jarang terkadang orang asik dengan kitabnya sampai subuh, karena dia hobi dengan ilmu. Ada yang asik beribadah sampai larut malam, bangun tengah malam. Kenapa? Merasakan asiknya ibadah, bagian dari 99 rahmat itu. Ya, karena dia berkait dengan tentang akhirat. Lama qarubatil wafatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam baka hatta ja'a Jibril fasa'alahu an baka. Ketika menjelang wafat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menangis. Ketika beliau menangis, lalu datanglah malaikat Jibril alaihi salam bertanya tentang nangisnya Nabi kita Muhammad. Maka beliau katakan kepada Jibril, akhafu ala ummati min ba'di. Aku mengkhawatirkan umatku setelah aku nanti. Jibril menangis Nabi kita Muhammad ketika menjelang wafat karena mengingat dan khawatir tentang keadaan umatnya setelah beliau meninggal. Maka Jibril lalu melapor kepada Allah dan berbalik kemudian kepada Nabi dengan mengatakan, Inna
ummatika a'lamu min rahmatika bihi. Kasih sayangnya Allah kepada umatmu lebih besar daripada kasih sayangmu kepada umat. Dalam satu riwayat yang pernah ulun dengar, Syekh Mutawalli Sya'arawi itu pernah berceramah membawakan hadis kursi ini. Ketika beliau mau wafat, beliau menangis, ditanya kasihan dan khawatir dengan umat. Mintalah Jibril kepada Allah agar umat Nabi Muhammad ini diperhatikan. Lalu kata Allah Ta'ala, umatmu Muhammad terserah kamu aja. Saking istimewanya umat Nabi Muhammad ini, kata Allah, Muhammad, umatmu terserah kamu aja, mau diapakan. Aku OCC ya, bahasanya aku oke ya, mau diapakan. Maka Nabi Muhammad kembalikan itu, kata Nabi Muhammad, enggak ya Allah, tapi terserah engkau ya Allah. Kenapa? Engkau lebih maha rahman daripada aku, engkau lebih rahman daripada aku, maka rahmatmu lebih luas daripada aku, maka terserah engkau aja ya Allah. Diserahkan lagi kepada Allah. Jadi ini hadisnya. Dalam satu kabar disebutkan ada seorang Arab Badui, ada seorang orang kampung pedalaman Badui. Kemudian ceplos-ceplos kan, orang Badui kan ceplos-ceplos, sembarangan ngomongnya. Tapi dengan sebab itu banyak ilmu didapat, karena dia yang tanya terus. Kadang lagi khutbah aja, Nabi khutbah dia tanya, ya Rasulullah, tanya kapan hari kiamat. Nabi lagi khutbah. Seorang Badui begitu memang polos. Nah, satu saat orang Badui itu bertanya dengan Rasul, ya Rasulullah, mayyali hisabal khalq. Siapa nanti yang mengurusi hisabnya seorang makhluk di hari kiamat? Kata Nabi kita Muhammad, Allah tabaraka wa ta'ala yang akan mengurus hisabnya seorang hamba nanti, itu di dalam kekuasaan Allah, hak prerogatif Allah. Terus kata orang Badui ini, Allah sendiri aja yang berkuasa tentang itu. Iya. Maka orang Badui senyum, sumringah. Nabi katakan, kenapa kamu tawa? Senyum. Nah, kata orang Badui ini, innal karima idza qadara afa. Allah Al-Karim, karena nama Allah Al-Karim. Karim itu maha mulia, maha baik sekali. Al-Karim. Allah yang maha karim itu apabila berkuasa, tentu dengan sifatnya Al-Karim itu, apa dia akan memaafkan. Allah yang karim, yang maha bijaksana, maha mulia, maha baik, kalau berkuasa tentu dia akan memaafkan. Wa idza hasaba sama, kalau dia menghisab tentu dia akan mentolerir, akan memaafkan. Nah, kata Rasulullah shallallal alaihi, ini benar orang Badui ini. Ala ya karima akramu minallahi wa akramul akramin. Ketahuilah tidak ada yang lebih pemurah, tidak ada yang lebih baik ketimbang Allah, karena dia adalah zat yang akramul akramin, sepaling maha pemurahnya. Orang yang pemurah adalah Allah. Rahmat Allah luas. Diceritakan dari Muhammad bin Al-Munkadir bahwasanya beliau telah berhaji 33 kali. Ya, dulu kan mungkin tidak pakai antri kayak sekarang. Apalagi mungkin beliau orang sana ya, 33 kali berhaji. Dan ketika beliau berhaji di tahun yang beliau terakhir berhaji di 33 itu, ketika di Arafah beliau katakan, Allahumma innaka ta'lamu anni waqaftu fiha fi mawqifi hadza 33 waqfah. Fawahidatun an fardi wa saniyatu an abi wa salisatu an ummi. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui, saya sudah pernah wukuf di tempat ini sebanyak 33 kali ya Allah.
Untuk wukuf yang pertama, kewajibanku ya Allah. Hajiku yang kedua, badal buat orang tuaku ya Allah. Dan untuk hajiku yang ketiga, buat mama. Pertama buat abah, kedua, ketiga buat mama. Dan sisanya ya Allah, saksikanlah ya Allah, aku berikan pahala hajiku ini 30 kali untuk setiap orang yang wukuf di sini tapi engkau tidak terima hajinya. 30 kali, pertama untuk beliau, kedua untuk abah, ketiga untuk mama, dan 30 kalinya ya Allah, saksikanlah ulun berikan pahala ini untuk setiap orang yang berwukuf di sini tapi engkau tidak terima hajinya, maka inilah yang aku berikan untuk mereka. Kemudian beliau selesai wukuf dan bermalam di Musdalifah. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu pulang, maka tiba-tiba ada seruan, ya Ibnul Munkadir, Ibnul Munkadir, apakah kamu lebih merasa pemurah dari Allah yang telah menciptakan pemurah dan menciptakan apakah kamu lebih merasa pemurah ketimbang Allah yang menciptakan pemurah itu? Maka kata Allah dalam dialognya, ilham, wa izzati wa jalali laqad ghafartu liman waqafa bi Arafat qabla an akhluqa Arafat bi alfi'ah. Demi kemuliaan dan keagunganku, sungguh aku telah mengampuni orang yang wukuf di Arafah ini 1000 tahun sebelum aku ciptakan Arafah. Artinya takdirnya memang dia orang yang diampuni oleh Allah, karena Arafah itu tempat mustajab doa. Dan salah satu dosa besar adalah ketika orang wukuf di Arafah lalu dia masih menyangka Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Termasuk dosa besar orang wukuf di Arafah, dan yang wukuf ini masih berkeyakinan, masih menyangka dosaku ini diampuni juga kah dengan Allah. Dosa besar. Kenapa? Betapa rahmannya Allah dan maha luasnya Allah, ampunan Allah untuk orang yang wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Bahkan haji itu puncaknya, intisarinya Arafah. Haji itu rangkaian-rangkaian ibadahnya yang paling jos, intisarinya wukuf di Arafah. Makanya kalau tidak wukuf kan juga tidak sah, termasuk rukun, dan rukun yang paling diutamakan Arafah. Makanya yang sakit sekalipun biar pakai ambulan tetap dibawa. Pertama kan tidak sah kalau tidak wukuf, tapi memang haji Arafah. Nabi katakan haji itu adalah Arafah. Artinya hal yang paling istimewa dari perangkaian haji, wukuf di Arafah. Di situ godaannya berat juga. Kalau orang pergi ke sana tawaf segala macam, berhaji, lihat bebinian bungas-bungas, laki-laki itu godaannya di situ. Mabrur kah kira-kira? Maka tolak ukurnya mabrur itu selama dia melakukan rangkaian haji, dia tidak melakukan hal-hal maksiat, ya. Tidak melakukan hal maksiat, tidak lam yabhasnya, lam yabsuh, tidak melakukan hal-hal yang keluar dari ketaatan, ya. Maka laki-laki berhaji umroh mata dijaga. Apa sebabnya? Karena perempuan kan yang bercadar, kada bercadar kan tidak boleh pakai cadar ketika berihram, ya. Yang orang-orang Arab, orang-orang Cina, orang-orang Korea, orang Rusia kumpul semuanya, orang-orang Turki, ya. Laki-laki normal melihat tergoda bisa, maka godaannya di situ, ya. Dalam kitab ini disebutkan Rasulullah mengutus seseorang kepada Wahsy untuk masuk ke dalam agama Islam. Wahsy ini adalah orang yang membunuh Sayyidina Hamzah.
Sayyidina Hamzah. Wahsy ini budaknya Hindun. Hindun ini abahnya, kalau tidak salah Utbah, pokoknya abahnya mati di perang Badar. Maka anak yang perempuan ini sakit hati karena abahnya mati di perang Badar. Dan yang membunuh abahnya di perang Badar adalah Hamzah, pamannya Nabi. Maka Hindun ini punya budaknya namanya Wahsy. Wahsy ini disiapkan oleh Hindun untuk peperangan berikutnya hanya mengincar Hamzah, dengan iming-iming kalau bisa membunuh Hamzah merdeka dia, tidak jadi budak lagi. Tebusan budaknya membunuh Hamzah. Maka Wahsy tiap hari dia berlatih untuk menombak, memanah, berlatih, hingga akhirnya menjadi orang yang bidik dalam panahnya, dalam tombaknya. Nah, ketika terjadi perang Uhud, kurang lebih setahun lebih setelah perang Badar kan 2 Hijriah, di tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Nah, di perang Uhud ini Wahsy ini ketika berperang, maka incarannya satu aja, bagaimana membunuh Hamzah bin Abi Thalib. Maka ketika Sayyidina Hamzah berperang dengan gagahnya, kan termasuk bintang peperangan ketika itu ya Hamzah, karena kehebatannya dalam berburu luar biasa, jadi keahlian dalam berperang luar biasa, jadi paling diincar orang Hamzah. Wahsy ini mengincar Hamzah. Nah, ketika Sayyidina Hamzah berperang, diam-diam dari belakang dilempar tombak dengan Wahsy, tembus kena badan beliau, syahid. Dan ketika selesai peperangan, maka dicarilah yang wafat, ternyata di antaranya adalah Hamzah. Dan jenazah Sayyidina Hamzah ini diambil oleh Hindun, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dikunyah oleh Hindun. Betapa sakit hatinya Hindun ini karena Hamzah ini yang bunuh abahnya, sehingga jenazahnya dimutilasi dan tercabik-cabik. Yang membunuh Wahsy ketika masuk Islam, dalam satu riwayat Nabi tidak mau melihat mukanya, tapi Nabi terima keislamannya, Nabi maafkan. Tapi mungkin pedihnya rasa hati itu belum hilang. Ketika Wahsy masuk Islam, lihat mukanya, Nabi tidak mau menatap melihat mukanya. Nah, kisah di sini, sebelum masuk Islam, Rasulullah mengirimkan utusan kepada Wahsy untuk mengajak. Kemudian Wahsy mengutus balik utusan yang mengatakan, ya Muhammad, bagaimana mungkin kamu mengajak aku masuk Islam, sedangkan di dalam agamamu kamu mengatakan orang yang membunuh, orang yang berbuat syirik, orang yang berzina itu azabnya berlipat-lipat di hari kiamat dan akan kekal dalam kehinaan. Wa inni qad fa'altu dzalika kullah. Sungguh aku melakukan semua itu ya Muhammad. Ya, syirik iya, menyembah berhala segala macam, membunuh orang iya, bahkan paman Nabi sendiri yang dibunuh. Kemudian berzina iya, semua aku lakukan. Bagaimana mungkin aku bisa masuk ke agamamu kalau sanksinya begitu berat? Kira-kira ada enggak keringanan untukku? Bahan haji itu diurus, ada enggak keringanan? Maka Allah turunkan ayat, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Orang yang melakukan semua ini besar azabnya, kecuali orang yang bertaubat dan dia beriman lalu beramal soleh. Taubat, beriman, beramal soleh, maka tidak kena. Maka ketika diutus kepada Wahsy, lalu dibacakan ayat itu oleh sahabat, kemudian Wahsy bilang lagi, wah ini syaratnya terlalu ketat, harus taubat dulu,
harus beriman dulu, harus beramal, amal ini. Maka bagaimana mungkin aku bisa sanggup kalau begitu berat? Takutnya tidak sanggup nanti beramal yang baik, takutnya kelakuan masih belum bisa berubah, buruk. Bagaimana? Maka Allah turunkan lagi ayat, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya, syirik. Tapi selain dosa syirik, semua diampuni oleh Allah. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dikirim lagi kepada Wahsy, bilang Wahsy, berat masih ini, karena ada ujung ayatnya masih bagi siapa yang Allah kehendaki. Jangan-jangan aku tidak dikehendaki oleh Allah. Ada tak keringanan lagi? Kemudian diutus lagi, turun lagi ayat, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, termasuk Wahsy, katakan kepada hambaku yang mereka itu melampau batas terhadap diri mereka dengan kebangatan, pokoknya kelakuannya luar biasa. Jangan berputus asa kamu dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Siapa yang dikatakan ini? Hamba-hamba Allah yang melampau batas, yang kelakuannya di luar batas sudah. Tapi Allah masih mengatakan hambaku, kata Allah. Masih diakui sebagai hamba. Hambaku, katakan kepada hambaku Muhammad, hambaku Muhammad, yang lewat batas itu. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Diutus kepada Wahsy. Ini kalau begini ayatnya, baru aku mau masuk Islam. Baru akhirnya Wahsy masuk Islam dan dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Dan ketika mendengar cerita ini, kaum muslimin mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini hanya khusus buat Wahsy atau untuk seluruh kaum muslimin ayat ini? Maka Nabi katakan, balil muslimina amman, untuk seluruh kaum muslimin. Allah Rahman, Allah Rahim. Rahmat Allah begitu luas. Ada seorang pelacur yang hidupnya hanya menjual diri, tapi Allah pandang dia dengan rahmatnya. Ketika melihat anjing kehausan diberi minum, maka dia masuk surga gara-gara meminumi anjing kehausan. Ada seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya dengan kiainya ketika itu, dengan tokoh agamanya ketika itu, adakah masih kesempatan bertaubat untuk aku yang membunuh 99 orang? Bilang tokoh agama yang dia temui, tidak bisa, sudah terlalu mengerikan. Pergi dong, aku takut di sini turun azab. Marah, tersinggung dia, dibunuh lagi tokoh agama, tempat 100 orang yang dia bunuh. Dia berjalan lagi, dia cari lagi tokoh agama. Kemudian dikatakan, masih bisa kamu bertaubat, tapi dengan syarat kamu pergi ke kampung tersebut. Jangan di kampung sini lagi. Karena hijrah diantaranya menghindari dosa, pergi ke kampung yang lain. Kenapa? Circle-nya kurang bagus. Nanti ketemu dengan anaknya dendam lagi. Ketemu lagi dengan temannya, akhirnya dendam itu berputar-putar. Pergi. Ketika dia pergi ke tengah jalan, qadarullah meninggal dunia. Maka malaikat azab mau ngambil dia. Maka malaikat azab, ini jatah kami. Ngeri ini orang ini, maksiatnya, dosanya. Kata malaikat rahmat, dia sudah berniat untuk melakukan kebaikan. Ini jatah kami.
tapi dia belum melakukan kebaikan, tapi niatnya sudah berebut malaikat azab dengan malaikat rahmat. Maka Allah turunkan satu malaikat untuk menengahi rebutan ini. Dihitung jarak antara tempat yang dia ingin tuju dengan tempat dia berasal, dihitung, dan Allah balik, ternyata hanya sejengkal saja lebih dekat dengan tempat yang dia tuju. Maka ini orang diambil dengan malaikat rahmat, dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada melakukan kebaikan, hanya berniat saja. Betapa luasnya rahmat Allah. Dan Nabi kita Muhammad katakan, tidak ada seorang hamba pun yang dimasukkan ke dalam surga oleh sebab amalnya tidak ada, tapi Allah masukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah. Termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, kata Rasul, termasuk aku tidak masuk ke dalam surga disebabkan oleh amal, tapi karena rahmat Allah meliputi diriku, kata Nabi. Ini menjadi pegangan buat orang yang rajin beribadah. Jangan terlalu pede, karena amal ibadah tidak menjamin orang selamat di akhirat. Karena yang menjamin adalah rahmat Allah, bukan kepada amal. Makanya Imam Ibn Athaillah mengatakan, di antara pesannya, di antara orang yang berpegang kepada amal, maka sedikit harapannya ketika dia tergelincir dalam keadaan maksiat atau kesalahan. Artinya beliau melarang orang untuk berpegang dengan dengan amal. Artinya yang sudah bisa beramal subuh, istiqomah di masjid, pengajian, pergi 5 waktu dikerjakan, puasa full, zakat ditunaikan, berhaji sudah, jangan terlalu pede dengan amal yang dimiliki. Kenapa? Karena amal tidak menjamin. Tapi berpegang dengan rahmat Allah. Di satu sisi yang sama, para pelaku maksiat jangan putus asa. Kenapa? Karena rahmat Allah begitu luas. Jangankan hanya maksiat yang kecil, membunuh 99 orang, 100 orang aja dapat rahmat Nabi. Jangankan hanya sesekali melakukan, yang setiap hari bersihkan saja masih ada rahmatnya Allah. Tapi lagi dikatakan di kitab ini, al-insan la ya'tamidu ala amali faqat wa la ya'tamidu ala rahmatillahi faqat. Manusia jangan hanya bertumpu kepada amalnya, tapi juga jangan hanya bertumpu kepada rahmat Allah. Dua-duanya mesti main. Karena begini, memang amal ibadah itu tidak menjamin orang untuk selamat di akhirat. Yang menjamin orang selamat itu adalah ketika mendapat rahmat Allah. Tapi yang mesti kita tahu, orang bisa melakukan amal ibadah itu bagian dari rahmat Allah. Ulang-ulang lah, biar kita salah paham. Amal tidak menyelamatkan orang di akhirat. Yang menyelamatkan adalah rahmat Allah. Maka yang beramal banyak, taat, jangan kepedean mengkapling surga. Tetapi memang orang bisa beribadah itu adalah bagian dari rahmat Allah. Kalau Allah tidak merahmati, dia tidak bisa ibadah. Berarti orang yang ibadah itu memang diliputi oleh rahmat Allah, dekat dengan rahmat Allah. Memang masuk surga karena rahmat. Jadi orang yang bermaksiat jangan putus asa. Kenapa? Karena bisa saja masuk ke dalam surga, Allah ampuni karena besarnya rahmat Allah. Tapi mesti dia ingat, orang yang maksiat itu jauh dari rahmat Allah. Orang yang maksiat jauh dari rahmat Allah. Karena ketika dibahas tentang rahmat, takutnya wah maksiat santai aja, ya Allah Maha Penyayang juga. Akhirnya dia tuh kalau sama tiap hari berzina aja masuk surga aja. Apalagi kita cuma sebulan sekali ya. Naik dapat duit, naik dapat duit, gampang ya Allah mengampuni, tertipu. Berarti dia jauh dari rahmat Allah. Karena orang yang maksiat jauh dari rahmat Allah. Lebih jauh lagi,
orang yang selalu berkecimpung dengan maksiat tapi tidak bisa keluar. Mau keluar dari circle ya, mau nyabu, mau obat, hendak keluar tapi tidak mau keluar, sangkut lagi. Itu menandakan tambahan jauh dari rahmat Allah. Tapi rahmat itu tetap terbuka lebar selama dia mau berjuang. Kembali lagi dia jatuh lagi manusiawi, yang penting dia mau berjuang. Nah, perjuangan untuk mau keluar itu rahmat Allah. Makanya harus seimbang. Al-ghalib anallah ta'ala dzakara rabbah min ar-rabbah la yaqul mu'min ragiban wa rabbana. Pada kebiasaannya dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis, ketika Allah menyebutkan atau Nabi menyebutkan tentang motivasi, tentang rahmat, maka biasanya diiringi dengan kecaman dan ancaman. Jadi antara janji baik dengan janji buruk selalu bergandengan dalam Al-Quran, supaya seorang yang mukmin tetap hatinya penuh harap dan penuh cemas. Harap dan cemas selalu ada. Kenapa? Karena itu dua sayap yang akan menghantarkan kepada tempat yang tinggi. Kalau sayapnya ada seimbang, tidak bisa naik dia. Maka seorang mukmin akan naik pangkatnya, akan lurus hidupnya ketika dia punya keseimbangan antara rasa takut dengan rasa harap. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis selalu pembahasan tentang rahmat diiringi dengan ancaman. Ancaman diiringi lagi dengan pembahasan rahmat. Agar senantiasa seorang yang beriman seimbang dalam hatinya, penuh harap dan penuh rasa takut. Tapi para kaum arifin, orang-orang yang arif mengatakan orang yang memang dalam kehidupannya seimbang, ini orang baik aja, sembahyang aja, sholat aja, puasa aja, tapi sesekali larut, tapi masih bagus aja, cuma sesekali larut bisa, seimbang aja, istiqomah aja. Maka sebenarnya pembahasan tentang rahmat, tentang berharap dengan rahmat Allah harusnya lebih dominan. Tapi bagi orang yang suka melanggar aturan Allah, mestinya pembahasan tentang azab lebih dominan. Makanya biasanya untuk orang-orang tua lebih banyak dibahas tentang rahmat, amalan-amalan. Baca ini ganjarannya begini, kalau mengamalkan ini pahalanya begini, rahmat Allah luas, ini banyak. Tapi kalau untuk anak-anak muda, apalagi subuhnya jarang ke masjid, maka harusnya dominasi pembahasannya tentang azab, tentang neraka, azab, sial, segala macam dibahas. Tapi kalau sudah yang orang-orang tua, banyak pembahas tentang rahmat. Kecuali hendak meninggal dunia. Nah, ketika orang mau meninggal dunia, baik tua, muda, orang yang jahat, orang baik, maka lebih dominan yang harus dibahas tentang rahmat Allah. Sehingga dalam hadis dikatakan, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi ta'ala. Janganlah wafat mati salah seorang kalian kecuali dalam keadaan husnuzon dengan Allah. Jadi ketika mau wafat husnuzon. Dan orang yang menghadiri orang sakaratul maut, sakit, tua, apalagi tua, muda asamanya, maka hendaklah berbicara tentang rahmat Allah. Jangan pakai dosa jadi kesalahan dosa. Kembali ingatlah dosa ini, kembali ingatlah. Jangan ketika orang sudah sakit, apalagi kira-kira itu tidak ada harapan hidup, maka yang dikisahkan yang baik-baik. Kalau perlu memang mungkin kebaikannya. Kenapa? Supaya dia husnuzan kepada Allah, berharap kepada
Sehingga ketika wafat dalam keadaan suka bertemu dengan Allah. Karena ada hadis itu. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Siapa yang suka cinta bertemu dengan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Tapi siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Kapan? Mau wafat. Ketika orang wafat tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka dengan dia. Tapi kalau orang wafat dalam keadaan suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka. Kalau tidak suka, Allah tidak suka. Makanya ketika mau wafat, tugas kita jadi mengisahkan hal-hal rahmat sehingga dia cinta dengan Allah, dia balik dalam keadaan cinta, bukan dalam keadaan takut. Ya. Dikisahkan seorang wali besar bernama Abu Yazid Al-Bustami atau Al-Bustami mengatakan, aku pernah waktu ibadah tengah malam tahajud, tiba-tiba aku ingat dengan orang yang lalai, yang tidak pernah mau tahajud, semalaman guling, ya, tidur, ya. Bagaimana keadaan orang itu? Maka tiba-tiba ketika aku ingat, fakusyiftu, maka dibukakanlah mata batinku melihat rahmat Allah itu turun kepada orang-orang yang tidur, sama besarnya seperti orang-orang yang beribadah. Maka bingung Abu Yazid, kok begitu? Allah juga merahmati orang yang tidur. Fa'atafa bi hatifun, maka aku diberikan ilham. Tiba-tiba ada yang menegurku, ya Abu Yazid, Abu Yazid, mereka itu mengingat azabku. Ketika ingat dengan azabku, mereka bangun. Takut berdosa pada subuh bangun. Tapi ketika mereka itu ingat dan menginginkan rahmatku, maka mereka tidur. Mereka tahu Allah itu Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, tidur. Tidak tahajud. Tapi ketika mereka subuh ingat kalau itu dosa, bangun. Jadi mereka bangun beribadah karena takut dengan azab, dan mereka santai tidur karena ingat dengan rahmat Allah. Maka mereka dapat rahmat ketika tidur. Tapi bukan karena mungkin koleranya, cuma mungkin kolernya ini Allah besar itu rahmatnya, akhirnya terkoler. Tapi tetap bersandar kepada Allah yang rahmatnya luas. Tapi ingatlah tadi, orang yang beribadah itu berarti bagian dari rahmat Allah, dia dekat dengan rahmat. Orang yang melakukan maksiat itu berarti ciri orang itu jauh dari rahmat. Tapi rahmat Allah begitu lebar, begitu luas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah, yakni agar mereka mengenal Allah. Tujuan manusia hidup itu mengenal Allah, beribadah. Nah, ibadah itu maknanya luas. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Tapi yang jelas ibadah itu luas. Jadi terakhir, ibadah itu segala perbuatan yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Jadi ibadah segala aktivitas yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Jadi bukan hanya di masjid aja berzikir aja, bermajelis saja ibadah, tapi ibadah itu lebih dari itu, luas. Begawi itu ibadah. Habis begawi seharian dan tidak punya waktu dengan keluarga kecuali malam, dia singkirkan dulu HP-nya, dia singkirkan dulu gamenya, berkumpul dengan anak
Nggak bisa tarawih, kenapa? Mau urus anak masih kecil, mau tarawih nggak bisa. Belum lagi bermasak, belum lagi bertapasan, tidak ikut tarawih, tidak ikut ibadah yang lain yang wajib dia kerjakan. Maka ibadahnya perempuan itu adalah pekerjaan rumah tangganya, ibadah. Jadi semua hal itu selama tidak bertentangan dengan syariat, maka bisa diniatkan untuk ibadah. Maknanya luas. Segala perbuatan yang Allah suka dan Allah ridho itu ibadah, apapun bentuknya, selama tidak melanggar aturan syariat. Karena kita akan bahas tentang bagaimana ibadahnya orang-orang dulu, bagaimana makna ibadah pada pertemuan akan datang insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan diberkahi sisa umur kita, mudah-mudahan diampuni semua kesalahan, ditutup segala aib kekurangan, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi sihhati wa afiyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rahman Rahimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ahli al-ilmi wal 'amal waj'alna min ibadika as-salihin ya Fattah ya 'Alim. Iftah 'alaina futuhan wa nuha wa rusukhan bil ilmi wal yaqin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba mu'allimina wa la tudhi barakata ulumihim anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa